Kembali lagi di Hamid Talk, masih di konten yang belum ada namanya. Jujur saja, saya belum kepikiran sama sekali namanya apa. Kalau misalnya teman-teman punya saran untuk judulnya silahkan, boleh nanti komen. Sebelumnya, bumper dulu deh. Selain Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang bener-bener lagi rame banget, yang informasinya, draftnya secara halaman berubah-berubah. Kemudian juga misalnya di ranah grassroots lagi rame-ramenya terkait BLT untuk UMKM. Kemudian juga nama Presiden Jokowi digunakan menjadi nama jalan di Uni Emirat Arab. Ini juga ada satu berita yang kalau kata Bung Refli Harun ngeri-ngeri sedap katanya. Judulnya Politisi Nasdem ;2 Kalau saya jadi presiden, sudah saya tangkap itu Rocky Gerung. Beritanya dari Zona Jakarta Pikiran Rakyat. Sekali lagi judulnya, Politisi Nasdem ;2 Kalau saya jadi presiden, sudah saya tangkap itu Rocky Gerung. Zonajakarta.com, kita bacakan. Zonajakarta.com memperingati 1 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Najwa Shihab mengundang Rocky Gerung dan sejumlah politisi untuk berbicara di acara Mata Najwa. Jadi berita ini menyoal acara Mata Najwa hari Rabu lalu. Aduh, ini belepotan banget. Acara Mata Najwa hari Rabu lalu, tanggal 21 Oktober 2020. Dikutip zonajakarta.com dari akun YouTube Najwa Shihab yang mengunggah sebuah video pada 22 Oktober 2020. Awalnya Rocky Gerung memberikan penilaiannya terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin yang sudah berjalan selama 1 tahun. Jadi di acara Mata Najwa ini yang diundang adalah Rocky Gerung, kemudian Mardhani Alisera dari PKS, kemudian Arya Bima dari PDIP, kemudian juga Dani dari staf KSP, kemudian ada Bung Peri dari Universitas Andalas, kemudian juga ada yang dari Indep kalau tidak salah, sama Ibu Irma Suryani Caniago dari politisi Nasdem. Kata Nana, 1 tahun Jokowi Ma'ruf, saya mau minta Anda, Bang Rocky Gerung, memberikan catatan dan penilaian kritis terhadap pemerintahan sejauh ini, ujar Najwa Shihab kepada Rocky Gerung. Oke, jadi di acara Mata Najwa ini topiknya adalah semacam refleksi terkait 1 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf. Mungkin yang simpel dulu lah, skornya berapa ya? Tanya Najwa Shihab. A-, ujar Rocky Gerung. Kalau misalnya kita bicara skala nilai, sebenarnya A- ini justru nggak jelek-jelek amat dong. Ini di sini begitu. A-, ujar Rocky Gerung. Tapi kita harus baca lengkap nih karena biasanya Rocky Gerung ini punya kecenderungan menggunakan istilah-istilah yang menggelitik, bahkan biasanya fenomenal. Oke, ternyata betul. A- itu A buat kebohongan, minus untuk kejujuran. Lanjut Rocky Gerung. Jadi kata dia tadi A-, tapi A- itu katanya A buat kebohongan, minus untuk kejujuran. Penilaian Rocky Gerung ini lalu dikomentari oleh Irma Suryani, politisi Nasdem. Saya rasa teman-teman sudah tahu juga terkait Rocky Gerung dan Irma Suryani Caniago, politisi Nasdem. Dua-duanya cukup sering menghiasi layar kaca kita.
Yang pertama, ini kata Irma Suryani, yang pertama saya ingin sampaikan Nana, kalau mau tahu rasanya bagaimana kawin, ya kawin dulu. Itu ya yang ingin saya sampaikan. Kawin dulu baru bisa rasakan rasanya kawin. Tadi kan Rocky bilang begitu. Ini saya agak bingung juga nih. Kenapa kok ke kawin? Kita coba lanjutkan dulu. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, Rocky ini kan selalu berpersepsi seolah-olah dia paling pinter, paling benar dan paling demokratik. Padahal Nana, gini Nana, tahu nggak Nana? Kalau di zaman Soeharto Nana, kalau di zaman Soeharto, orang seperti Rocky ini udah hilang. Ini memang kutipannya seperti itu, diulang-ulang. Orang seperti Ferry itu sudah hilang. Udah nggak ada itu, udah dimarsinahkan seperti orang dua ini. Tapi di era Jokowi, Rocky ini mencaci maki Jokowi. Jokowi tenang-tenang aja, ujar Irma Suryani. Ya, karena bukan era Soeharto, sahut Rocky Gerung. Nah ini, ngomong seenak udalmu juga, Jokowi santai-santai aja gitu loh. Itu kenapa? Karena memang demokrasi kita ini sekarang sudah kebablasan. Jadi kata Irma Suryani, demokrasi kita sekarang sudah kebablasan katanya. Orang sudah merasa dirinya paling benar, paling pinter, dan paling bersih. Cobalah ya berkaca kepada diri sendiri dulu gitu ya. Apa kita ini udah bener gitu loh, Rock? Sorry ya. Wah, pakai sorry. Kayaknya Bu Irma ini gaul juga nih orangnya nih. Sebentar Nana, saya belum selesai. Sedikit lagi aja, mohon maaf. Saya mau sampaikan begini, jangan pernah mengatakan bahwa Jokowi represif. Demo berjilid-jilid ya, berjilid-jilid dan bertubi-tubi. Emang dilarang? Enggak, difasilitasi kok. Tapi kalau orang melakukan ujaran kebencian, memprovokasi seperti Rocky ini, kalau saya presiden, udah saya tangkap ini Rocky Gerung. Oke, ini kata-kata Irma Suryani yang tadi dijadikan judul beritanya. Saya ulangi, enggak difasilitasi kok. Tapi kalau orang melakukan ujaran kebencian, memprovokasi seperti Rocky ini, kalau saya presiden, udah saya tangkap ini Rocky Gerung. Ditangkap katanya. Itu aja Nana, salam, ujar politisi Partai Nasdem tersebut. Jadi berita ini menyoal refleksi terkait 1 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf yang di acara Mata Najwa hari Rabu lalu. Perdebatan yang memang dilakukan ataupun diskursus yang dilakukan antara Irma Suryani dan juga Rocky Gerung yang dikutip dalam berita ini sebenarnya hal yang lumrah. Saya rasa teman-teman juga sudah tahu, pasti banyak lah di ILC dan segala macam. Ini banyak sekali. Dan kalau misalnya kebetulan saya sudah nonton video lengkapnya terkait acara Mata Najwa ini. Kalau misalnya kita tonton sampai selesai, sebenarnya perdebatannya masih panjang. Jadi ini hanya sebagian kecil nih perdebatannya. Tadi menyoal ketika Najwa Shihab menanyakan ke Rocky Gerung, ketika ditanya skornya berapa kalau misalkan di skala nilai kan, tadi Rocky Gerung bilang A minus katanya. A untuk kebohongan, minus untuk kejujuran kalau tidak salah. Nah cuman yang saya herankan, kenapa ketika ada lontaran argumentasi seperti itu, Ibu Irma malah melontarkan argumentasi menyoal yang kawin tadi. Ini ada kesan di mana kok arahnya malah ke agak ranah-ranah personal begitu. Ini menjadi kontra dari substansi yang memang sedang dibahas. Kemudian juga misalnya tadi selanjutnya ada semacam dikatakan ditangkap dan segala macam. Kok arahnya malah ke arah sana begitu. Meskipun
Dia juga tadi menegaskan terkait ada sisi represif yang memang kalau tidak salah juga dibahas oleh beberapa narasumber yang ada. Kalau misalnya kita mau refleksi, tentu saja ketika berbicara sistem demokrasi, diskusi seperti ini sangat wajar, teman-teman. Ada argumentasi, ada diskusi yang memang terus-menerus di publik. Ini menjadi hal yang memang lumrah begitu. Cuman memang secara ideal ya harusnya argumentasi yang disampaikan ini substantif, bukan malah menyentuh ataupun bukan malah ke arah-arah personal seperti itu. Tapi saya tidak akan agak ngeri-ngeri sedap juga ketika kita berkomentar lebih. Ya paling seperti itu.